Baik, jadi materi saya hari ini adalah tentang sketsa dan geoscience, suatu persembahan lah untuk kegiatan virtual Bogor Art Meet ya tahun 2021 yang insya Allah katanya tanggal 30 ini akan dibuka ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Wali Kota bisa memberikan sambutan untuk kegiatan ini. Saya seperti saya sampaikan tadi adalah dosen di Prodi Teknik Geologi Universitas Pakuan ya. Kebetulan sekali, ini hanya kebetulan saja, saya itu kalau di Karangsambung kegiatan pemetaan geologi selalu diminta untuk menjadi pemberi materi untuk pelajaran sketsa geomorfologi. Sebetulnya saya sih nggak bisa-bisa amat menggambar, tapi karena sering diminta lama-lama keasikan juga gitu kan. Nah, jadi akhirnya senang sekali membuat sketsa gitu kan. Bukan melukis ya, ini sketsa saja. Jadi sketsa ini sebenarnya ada tujuannya, ada tujuan utamanya. Yang paling penting itu sebenarnya memberikan informasi data lapangan ya, yang sulit dijelaskan dengan kalimat ataupun tidak bisa dijelaskan dalam foto. Contohnya misalkan begini, ada satu batuan yang kita begitu melihat banyak bidang lipatan, bidang patahan hancur gitu kan. Bagaimana menulisnya gitu? Begitu susah. Susah menulis. Nah, dengan sketsa itu akan lebih mudah gitu. Tinggal coret-coret, nah, diberi keterangan sedikit. Nah, maka apa yang kita lihat di lapangan itu akan terinformasikan di dalam kertas kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam geoscience ya, sketsa dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Misalkan untuk pengamatan bentang alam, singkapan batuan, lintasan stratigrafi, bahkan juga di lab ya, pengamatan misalkan untuk fosil dan untuk sayatan tipis batuan. Banyaklah, mungkin nanti juga sama dengan di fakultas lain, mungkin seperti tadi disampaikan Pak Bahtiar di IPB, mungkin di jurusan biologi, jurusan kehutanan, semua memerlukan sketsa juga sama. Nah, baik, ini sebagai contoh ya. Kalau kita lihat di dalam foto di depan, ini kalau saya bertanya, apa makna dari foto ini gitu kan? Bagi orang yang mungkin tidak memahami sketsa atau orang awam yang tidak memahami geoscience, mungkin bisa saja berkata, ini adalah bukit misalkan dengan latar depan berupa dataran gitu kan. Bisa-bisa saja, tetapi masa hanya begitu saja gitu kan? Maknanya itu tidak mendalam gitu. Nah, bagi seorang tukang sketsa ya, ada hal menarik kalau melihat foto ini. Misalkan lihat di pemandangan di lapangan, ini contoh salah satu bukit di Karangsambung ya, Gunung Paras namanya. Di sini kita melihat ada bidang-bidang garis-garis seperti ini ya di dalam bukit ini. Ini informasi penting buat seorang ahli sketsa ya. Kemudian ada bentuk-bentuk segitiga ya, bentuk-bentuk segitiga yang nampak di lapangan. Maka langsung dalam benaknya akan muncul ide seperti ini. Wah, ada garis nih. Wah, ini ada segitiga nih. Kalau begitu saya harus menggambar sketsanya seperti ini gitu kan. Nah, ternyata garis-garis lurus ini menunjukkan bahwa ini adalah bidang lapisan ya. Bidang lapisan menunjukkan bahwa lapisan batuan itu turun, kemudian agak melengkung sedikit ke atas ya. Ini menunjukkan bahwa batuan ini mulai terlipat gitu. Kemudian di sini ada seperti saya sebutkan tadi ada bentuk-bentuk segitiga ya. Segitiga, segitiga, segitiga. Ini di dalam ilmu geologi tentu bisa ditafsirkan ya, ditafsirkan sebagai bentuk hasil dari proses erosi yang begitu kuat ya. Satu, kedua, kalau kita lihat foto kita tidak pernah tahu ini nama bukitnya apa gitu kan. Tapi dalam sketsa kita akan tahu, oh ini bukit ini namanya Gunung Paras. Di bawahnya ada satu bukit lagi namanya Gunung Parang gitu. Kalau lihat foto atau lihat langsung di lapangan mungkin kita tidak pernah tahu kecuali kalau bertanya dengan orang setempat. Nah, inilah salah satu kelebihan sketsa. Dengan demikian maka kita punya makna gitu ya. Dari sisi geoscience dapat memberikan makna telah terjadi proses erosi yang kuat pada batuan yang terlipatkan gitu kan. Nah, jadi beda ya antara kalau kita melihat makna dari foto dengan makna setelah kita buat sketsa. Nah, manfaat sketsa pertama adalah melatih ketelitian, pengamatan, dan analisis ya. Kemudian mengambil makna yang penting yang tidak mudah ditonjolkan dalam foto. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya.
dan sebagai media perekaman data selain foto. Jadi dengan sketsa kita bisa sama seperti menulis sebenarnya. Cuma untuk menulis itu butuh imajinasi kan, bagaimana merekam batuan atau merekam singkapan ke dalam kertas. Itu butuh imajinasi yang kuat. Nah, kalau mensketsa ibaratnya nyontek barangnya di depan ada, tinggal dicontek saja, kemudian baru diberi keterangan. Kalau saya memang di lapangan lebih suka membuat sketsa dibanding menulis. Baik, ada beberapa jenis sketsa dalam geoscience ya. Pertama adalah sketsa yang berkaitan dengan singkapan. Ya, singkapan batuan terutama seperti yang kita lihat di sketsa depan ini. Sketsa tentang air terjun, tapi langsung di depan kita bisa terlihat bentuk pelapisannya, gitu kan. Mungkin bisa kita lihat kalau di lapangan jenis batuannya, itu bisa dikatakan sebagai sketsa singkapan. Nah, sketsa singkapan dilakukan pada singkapan batuan yang menarik untuk diamati, terutama karena kehadiran misalkan ada struktur geologi yang menarik, gitu kan, atau struktur sedimen yang luar biasa, gitu kan, atau juga kandungan fosil. Wah, fosilnya ternyata menarik, terlihat besar-besar, dan mungkin termasuk fosil-fosil yang jarang, misalkan. Kemudian ada juga tekstur batuan yang khas, misalkan contoh, misalkan tekstur batuan pada batuan metamorf ya, yang memperlihatkan bentuk foliasi, atau batuan-batuan gunung api gitu kan, yang menonjol untuk disketsa gitu, sehingga menarik. Kemudian juga bisa saja pada bentuk perlapisan batuan ya, bentuk perlapisan yang datar atau yang miring atau yang kelipat-lipat, itu juga sangat menarik ya. Dan juga bentuk tubuh dari batuan. Ada tubuh batuan yang tiba-tiba ekstrim gitu, tegak lurus seperti tiang, atau membentuk kubah-kubah yang banyak seperti Gunung Sewu gitu kan, dan sebagainya. Itu menarik sketsa dan sebagainya gitu kan. Ini sebagai salah satu contoh. Ini sketsa saya di Karangsambung ya. Ini ada pada batu gamping batu gamping yang terendapkan di laut dalam gitu kan, selang-seling Rijang ya, gamping Rijang. Ini kalau saya di foto di depannya, saya sketsa di belakangnya, padahal terbalik ini. Mohon maaf. Nah, kenapa saya tertarik dengan sketsa ini? Karena memperlihatkan bentuk perlapisan yang batuan yang menarik, perselingan antara gamping merah dengan Rijang. Nah, kemudian contoh lain, misalkan contoh singkapan ya. Hal yang paling penting di dalam sketsa singkapan, pertama adalah skala. Skala, kemudian arah mata angin, ya. Dan fokus apa yang akan menjadi bahan sketsa kita. Contoh misalkan ini, sketsa bongkah Philip di Sungai Loulo. Ada arah mata angin, ini utara, ini selatan, gitu kan. Kemudian di sini ada skala. Berarti dari sini ke sini jaraknya 1 meter. Dan hal yang menarik dalam batuan-batuan metamorf ini biasanya ada struktur khas metamorf itu, foliasi. Nah, ini harus kita gambarkan gitu. Mungkin di belakangnya tidak begitu terlihat karena berupa runtuhan gitu, tapi paling tidak bagian depan sudah mewakili gitu. Kalau di sini ini ada bentuk-bentuk tubuh columnar joint, salah satu bukit di Karangsambung. Ini juga enak untuk sketsa. Nah, yang agak sulit ini sebenarnya, karena ini adalah lapisan lava basalt. Nah, kemudian dia mengalami proses breksiasi, dan yang menarik di sini adanya pecahan-pecahan rijang gitu. Nah, ini harus kita gambarkan gitu ya. Kita gambarkan sehingga walaupun tidak terlihat, tetapi kita beri tulisan rijang. Ada rijang, jadi dalam breksi ini ada breksi basaltin, ada rijang, ada urat kalsit gitu kan, sebagian. Kalau kita buat dalam kata-kata memang agak panjang, tapi kalau dalam sketsa cukup rijang, breksi basalt dan sebagainya. Ini salah satu keuntungan sketsa. Yang kedua adalah sketsa tentang bentang alam. Ini menurut teori ini banyak caranya, katanya ada 4 cara ya. Saya sebutkan singkat saja.
Cara pertama, jadi si sketser atau si pembuat sketsa itu harus merasa seolah-olah sebagai burung terbang ya. Dia terbang di angkasa tinggi sekali, mungkin burung elang lah ya. Burung yang bisa terbang paling tinggi, dia melihat ke bawah ya. Dan dia melihat bentang alam di bawah, kemudian kalau kita manusia tentu menggambarkannya gitu maksudnya ya. Nah itu cara pertama. Cara kedua itu kalau agak turun sedikit lah. Jadi 2/3 dari batas cakrawala ya. Jadi si penggambar mungkin sebagai burung juga, tapi mungkin burungnya lebih kecil lagi lah sekarang ya. Agak turun mungkin burung pipit gitu kan, atau kupu-kupu. Nah ini kita agak di atas bukit. Nah ini salah satu sketsa yang paling sering rutin saya lakukan setiap tahun ya. Ini adalah sketsa tadi Gunung Paras ya. Ini adalah antiklinorium dari Amphitheater Karangsambung ya. Jadi ini hampir setiap tahun saya naik ke atas bukit yang cukup tinggi, melelahkan juga jalan kaki, naik ke atas sekitar 1 jam. Ada beberapa puncak bukit yang dilewati baru bisa melihat ke bawah gitu. Dan untuk membuat sketsa ini itu tidak sembarang waktu gitu. Kalau bentang alam itu harus dipikirkan. Kalau cuaca cerah biasanya pagi sekali itu paling bagus. Jam 7 sampai jam 8 lah gitu lah. Atau kalau perlu jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 8 maksimum. Lewat jam 8 itu embun sudah mulai menguap ke atas, embun itu. Akibatnya apa? Pemandangan kita akan tertutup kabut, mulai menghilang gitu. Sampai matahari terik di atas itu tidak bagus, bukannya tambah jelas, tapi malah semakin tidak jelas gitu. Karena banyak mungkin uap dari embun itu menutupi wilayah pandang kita. Baru muncul lagi indah kalau sudah agak sore ya. Itu pun kalau tidak mendung. Jadi pagi sekali atau agak sore biasanya kita melakukan hal yang paling baik di dalam membuat sketsa bentang alam. Tapi kalau sketsa singkapan, insya Allah bisa kapan saja, kecuali pada saat hujan. Ya. Nah kemudian ini kalau si pembuat sketsa ini berada pada pandangan horizontal, ya, jadi letaknya sejajar dengan bentang alam yang kita lihat. Ya. Ini contoh misalkan ada bentuk tubuh intrusi. Ini saya tertarik sekali ini karena bentuk tubuh intrusi ini banyak sekali ya. Jadi bukitnya menonjol aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh. Dibanding dengan bukit-bukit sekitarnya berbeda. Satu itu. Kedua ini kalau ini sketsa tentang gunung api Gunung Salak. Ini karena ini ada di depan rumah saya. Jadi saya tinggal jalan keluar gang sedikit. Hanya mungkin 20 meter langsung kelihatan pemandangan seperti ini gitu. Nah, jadi ini termasuk kita membuat sketsa searah dengan bidang pandang kita. Dan yang terakhir ini adalah kalau seolah-olah penglihatan pandangan kataknya. Jadi artinya kita ada di bawah sementara objek yang kita sketch itu ada di atas. Ini contoh saya membuat sketch tentang intrusi Gunung Pancar. Ada di bawahnya gitu, di atasnya adalah Gunung Pancar ini. Ya, ini sebenarnya sebagian terus ke atas. Saya karena tidak cukup kertasnya, jadi hanya sebagian kecil dari pinggir Gunung Pancar yang bisa tergambarkan. Itu adalah salah satu itu adalah keempat cara di dalam membuat sketsa bentang alam. Nah, saya ingin kembali ke Bogor ya, karena berkaitan dengan Bogor Art Meet ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang geologi Bogor dalam sketsa. Tujuannya adalah memahami kondisi geologi melalui sketsa, memahami aktivitas penambangan dalam sketsa. Ya walaupun mungkin singkat-singkat saja ya, tetapi ada cerita gitu yang bisa disampaikan melalui sketsa ini. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menunjukkan bahwa apa sih bedanya mungkin sketsa dengan lukisan. Ini versi saya, bukan versi orang lain. Kalau saya melihat bahwa yang namanya sketsa itu masih oret-oretan gitu, oret-oretan, tapi sudah ada keterangannya gitu kan. Intinya di sini dalam sketsa kita bukan seorang ahli menggambar,
Kita bukan seorang ahli melukis gitu kan. Yang penting ada bentuk yang lebih kurang kalau bisa sih proporsional. Proporsional dengan materi yang kita lihat gitu. Kalau gunung salak seperti ini ya kita gambarkan mirip-mirip seperti inilah gitu. Jangan gunung salaknya lebih tinggi tapi kita gambarkan di sini lebih pendek ya. Nah, ini sketsa. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini menurut saya sudah lukisan gitu kan. Kenapa? Karena ini sudah diberi pendetilan yang lebih lengkap. Pewarnaan, misalkan rona, gelap terangnya gitu kan, bahkan ada awan gitu kan. Kemudian mungkin ada tumbuhan-tumbuhan lain atau perumahan yang kita gambarkan dan sebagainya. Ya. Ini lebih mengarah kepada lukisan kalau menurut versi saya. Kalau yang tengah ini peralihan ya antara sketsa menuju lukisan. Kemudian ada sedikit cerita nih ya. Salah satu manfaat sketsa lukisan jika dipublikasikan. Kebetulan lukisan Gunung Salak ini pernah dipublikasikan dalam majalah Geomedicine di pusat Badan Geologi ya, di Badan Geologi Bandung. Pada waktu itu saya sedang ikut kursus tentang geopark ya di Sukabumi. Jadi ada perwakilan geopark se-Jawa Barat, kursus di Sukabumi, dan kemudian salah satu pemberi materinya adalah senior geologis dari Badan Geologi namanya Pak Oki. Pak Oki ini memberikan materi tentang salah satunya sketsa. Nyata sketsa, beliau menunjukkan bahwa sketsa itu harus seperti ini katanya gitu kan. Saya kaget juga karena sketsa yang beliau tampilkan adalah sketsa saya gitu kan. Dan beliau tidak tahu kalau yang membuat sketsanya hadir sebagai peserta gitu kan. Cuma bagi saya itu ya bangga saja gitu kan. Berarti sketsa saya terpakai gitu kan. Bagi seorang dosen mungkin kalau karyanya terpakai merupakan kebanggaan gitu ya. Walaupun tidak perlu izin gitu kan. Tapi beliau tuh karena paham betul tentang etika di dalam menyampaikan penyaduran materi, dia tidak pernah lupa mencantumkan nama saya gitu. Walaupun dia tidak tahu kalau saya sebagai peserta gitu. Ini salah satu contoh manfaat sketsa ternyata kalau dipublikasikan bisa dipakai oleh orang banyak gitu. Baik, pertama adalah di Bogor ya, saya ingin menggambarkan sketsa yang menggambarkan tentang produk magmatis ya. Jadi kalau magmatis itu pasti kita akan berpikiran bahwa ada aktivitas magma yang ada di bawah perut bumi bergerak ke atas gitu kan, bergerak ke atas. Bagaimana kita menggambarkannya biar buat kita yang membuat sketsa ataupun yang melihat sketsa ini bisa paham. Jadi ini salah satu contohnya, misalkan ini saya ada lokasi di sekitar Cariu ya. Tadi gambarnya sudah ada ya. Di sekitar Cariu ini saya menemukan lokasi waktu itu ke lapangan ketemu bentuk-bentuk tubuh intrusi ya atau batuan terobosan yang sangat menarik. Berarti ini dulunya adalah magma cair yang bergerak dan beku gitu kan. Berarti di sini di kiri kanan batuan ini dulu adalah batuan juga gitu. Ya. Jadi magma yang menerobos batuan. Sekarang batuan yang ada di sekitar sini sudah lapuk, sehingga yang tertinggal adalah batuan-batuan magma yang sudah membeku ya, atau batuan beku ya. Sehingga dia menonjol seperti ini. Ya. Ini contohnya di sekitar Cariu ya. Jadi saya menyebutnya sebagai sketsa geomorfologi produk intrusi ya, di kawasan kompleks sisa Gunung Api Sanggabuana. Ini menarik sekali kalau geosains jalan-jalan ke sana pasti betah gitu ya. Tidak jauh dari lokasi ini di sekitar Jonggol. Saya pernah ke lokasi ini karena ini daerah ini waktu tahun 2000 berapa ya, 2015-16 itu menjadi daerah yang begitu ramai dikunjungi anak-anak muda nih, milenial ini tiba-tiba senang naik ke atas itu. Padahal ketinggiannya sekitar 875 meter di atas permukaan laut. Dan ini betul-betul puncak sempit. Ya. Sempat ada yang jatuh juga korban. Satu orang waktu kalau tidak salah saya dengar ada yang meninggal jatuh ya. Karena selfie yang di atas. Dan ini menjadi tempat yang menarik karena kalau berjalan ke atas ini tingkat kesulitannya cukup tinggi.
membutuhkan tali gitu ya. Jadi oleh masyarakat setempat dipasang tali sehingga masyarakat yang pengunjung bisa sampai juga ke sana. Bahkan waktu itu karena saking populernya sempat saya bahkan diminta oleh salah satu televisi swasta nasional ya untuk menjelaskan tentang kejadian geologi di Gunung Batu Jonggol ini ya. Ini oleh Dai TV ya waktu itu. Ini fotonya waktu saya masih di lokasi dan diwawancari oleh reporternya. Kemudian tidak jauh dari kota Bogor sih, di Babakan Madang ya. Ini saya membuat sketsa ke arah Jakarta. Ya. Di sini ada satu bukit yang menonjol tinggi, namanya Gunung Pancar. Kenapa dia bisa berbeda dengan wilayah sekitar yang datar itu? Maka bagi seorang geosains pasti akan berpikir, yang nonjol-nonjol tiba-tiba tersendiri gitu kan, ini biasanya adalah batuan beku gitu. Sama seperti kasusnya di mana Cario ini, atau sama dengan di Jonggol ini ya, ini pun sama, hanya mungkin ini agak lebih melengkung ya. Nah, kebetulan juga saya pernah ke lokasi ini dan tahu ini adalah batuan beku ya, jadi ini menarik sekali, maka saya sebut sebagai batuan intrusi Gunung Pancar. Tapi bagi seorang geoscience, kalau melihat bentuk ini pasti akan penafsiran ya, ini adalah batuan beku intrusi atau batuan beku terobosan sama seperti di dua lokasi ini. Kemudian ke sebelah barat sedikit ada bentuk perlapisan yang landai gitu, yang landai dengan kemiringan ke arah barat gitu. Ini dalam istilah geologi, bentuk bentang alam seperti ini sering dikenal sebagai hogback ya. Hogback dan di daerah Hambalang ini maka disebut sebagai hogback Hambalang. Nah, di sebelah kanan bukit intrusi ini ada yang menarik, ada bentuk-bentuk tinggian tetapi bentuk yang hampir ya tinggi ya, tetapi bentuknya tajam-tajam gitu. Ini bagi seorang geoscience yang sudah punya pengalaman tentu akan paham bahwa ini adalah bentuk bentang alam dari sisa-sisa gunung api purba ya. Ini kalau tidak salah ini namanya Gunung Api Sanggabuana, yang merupakan bagian juga dari gunung intrusi di di Cario maupun yang di Jonggol. Jadi dulu ada gunung api yang begitu luas besar ya, hampir berada di Bogor bagian timur, bahkan ke arah Purwakarta ya, luas sekali. Gunung itu sudah mati dan sekarang tinggal bukit-bukitnya saja yang menonjol. Bagaimana gunung itu bisa mati? Nah, mungkin saya ilustrasikan seperti ini. Kalau saja seandainya ini anggap saja Gunung Sanggabuana gitu kan, mungkin dulunya ini pernah ada aktivitas terobosan magma kemana-mana gitu ya. Ada yang menerobos ke atas, ada yang ke samping gitu kan, udah ke samping naik lagi ke atas. Nah, pada suatu saat si Sanggabuana ini meletus, kemudian mungkin dengan berjalannya waktu diikuti juga proses erosi, maka bagian kerucutnya si Sanggabuana itu lama-lama akan habis juga, gitu. Hancur, habis, kemudian maka bagian bawahnya muncul, gitu. Nah, lokasi-lokasi inilah yang akan yang menjadi lokasi pengamatan sketsa kita, gitu. Jadi betapa menyenangkannya membuat sketsa, kemudian menafsirkannya, dan saat presentasi diceritakan seperti ini. Tidak perlu kata-kata banyak, cukup gambar-gambar saja ditampilkan. Gitu. Baru kita nyerocos saja ngomong gitu ya, semaunya. Tapi sesuai ilmu ya, maaf. Kemudian sketsa untuk menggambarkan produk vulkanis. Ya. Jadi kalau tadi magmatis berarti hanya berkaitan dengan magma. Kalau vulkanis itu berarti berkaitan dengan produk gunung api ya. Nah, salah satu contohnya masih ada juga di Bogor ya, yang saya perlihatkan. Nah, ini menarik ya. Saya mendapat gambar, ini saya yang hitam putih, mungkin aslinya berwarna ya, tapi alhamdulillah ini pun dapat ya. Ini saya mendapat dari Pak Oman Abdul Rahman dari Badan Geologi, itu pun melalui temannya Saudara Malik Ar-Rahim. Lukisan di sini adalah lukisan dari seorang maestro lukis ya, Antoine Payen. Beliau adalah guru dari Raden Saleh. Raden Saleh pun juga maestro lukis di Indonesia gitu.
yang lukisannya luar biasa. Kalau tidak salah banyak disimpan di istana atau di museum-museum. Ini lukisan ini dilukis pada awal abad ke-19 dan saat ini lukisan ini disimpan di Rijksmuseum Belanda. Beliau menulisnya sebagai Curug Jompong di Sungai Citarum. Ya. Apa-apalah kalau dia salah karena dia di abad ke-19 ya. Jadi lama sekali ya. Tapi menurut beliau tentu kenapa dia tertarik melukis ini karena lokasi ini memang indah sekali. Ya. Kemudian di abad 2000 ya, 2021 kan ya, 2020 ya, maaf, atau 200 tahun kemudian, 1 abad kemudian maaf ya, ini dijumpai di sketsa dengan yang mirip dengan si lukisan Antoni Paine ini. Ini dibuat seorang geologis dari Bogor ya. Nah kalau geologis yang membuat sketsa, beda kan dengan lukisan ya. Kalau dalam sketsa ini dijelaskan nih. Misalkan bagian atas ini disebut kalau batuannya acak-acakan polanya gitu ya, tidak beraturan, disebut sebagai entablatur. Kalau membentuk baris-baris seperti ini, seperti pagar, disebut sebagai colonnade atau columnar joint. Kemudian di sini ada batuan beku, batuan piroklastik ya, piroklastik tuf. Teksturnya biasanya cenderung agak halus. Kemudian di sini ada batuan beku membentuk sitting joint. Kemudian bagian bawahnya batuan breksi yang dikenal sebagai vulkanik breksia. Nah, kemudian saya datang ke lokasi ini, kemudian memfoto, dan saya melihat ada ciri yang sama ya. Ternyata ada bentuk yang si bentuk pagarnya itu tidak rata gitu. Ini pun sama ya. 100 tahun kemudian ternyata tidak banyak berubah gitu. Tidak banyak berubah. Kemudian ini ada satu bentuk tinggian yang polanya kacakan sama. Kemudian sini di bawahnya, di atasnya datar, ini pun sama datar ya. Mungkin kalau dulu pohonnya banyak, sekarang pohonnya tidak terlalu banyak. Kemudian saya foto, ya, ternyata sama juga. Dan ini lokasinya sebetulnya bukan Curug Jompong, Sungai Citarum, tetapi Curug Lontar di Sungai Cianten. Ya kalau orang Belanda menyebut seperti ini, nggak apa-apa lah, wajar ya kalau salah. Tapi kalau orang Indonesia yang menyebut keterlaluan ya, apalagi orang Bogor. Jadi ternyata ini adalah foto dari Curug Lontar di Sungai Cianten, Kecamatan Lewiliang. Ini saya foto tahun 2020. Lihat hal yang menarik dari ketiga ini adalah pola batuannya yang memiliki kesamaan ya. Pagarnya panjang sama seperti ini ya. Nah, jadi demikian orang Belanda saja sangat tertarik membuat lukisan di sini. Nah, sebagai geologis tentu disarankan juga masuk ke sini untuk belajar membuat sketsa yang menarik ini ya. Nah, ini adalah salah satu lokasi di Geopark Pongkor yang dijadikan sebagai geosite. Kemudian sedikit lari sekarang. Sudah bosan tadi dengan sketsa-sketsa singkapan maupun bentang alam. Kita masuk ke sketsa di wilayah tambang ya. Saya juga kalau ada kerjaan-kerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi atau dengan AMDAL, sering masuk ke lokasi tambang. Dan di sana memang biasanya sudah hancur-hancuran lokasi itu ya. Dan sangat senang kalau waktunya panjang, saya cepat-cepat membuat sketsa. Kalau waktunya pendek, saya kebut sketsanya gitu. Ini beberapa sketsa yang saya sempat buat seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini gambar yang pertama di atas ini adalah sketsa tentang penambangan kawasan kars ya di Kelapa Nunggal. Ini beberapa perusahaan semen ya, semen kelas nasional yang besar-besar menambang di sini. Ini sangat sedih saya melihatnya karena ini sebenarnya kawasan kars ya. Kawasan kars ini kawasan yang dimana kawasan yang dapat menyimpan air dengan baik sebetulnya. Karena apa? Karena banyak retakan-retakan, bahkan juga ada gua-gua gitu ya. Bahkan di sebelahnya sebenarnya ini ada gua besar sekali ya, lebih besar ini, kalau ini kecil. Mungkin lebar 10 meter, tinggi 10 meter gitu. Besar sekali, dan gua itu sekarang mati gitu. Karena apa? Karena ditambang.
Ini contoh nih, kelihatan sekali dari bentuk ini, ini morfologinya khas ya kalau menurut geoscience. Ini adalah morfologi conical, bentuk-bentuk seperti kubah. Ini khas di dalam kawasan Kars ya. Sekarang ini saya sketsa, lihat nih kelihatan sekali di kupas lurus seperti ini, habis ya, habis. Bahkan si BQ-nya ini masih ada juga alat pengeruknya itu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa bukan hanya bentang alamnya saja kita lihat, tapi juga tingkat kerusakannya gitu. Ya, yang bisa kita lihat. Kemudian yang di bawah kita ke arah Sudamanik ya. Sudamanik itu di daerah Cikudeg ya, Kecamatan Cikudeg. Ini banyak sekali tambang-tambang batuan beku. Nah, kalau saya lihat, saya gambarkan ya, si batuan beku ini yang di bawah ini warna agak hitam ya. Kemudian di atasnya soil, kemudian tapi di beberapa tempat banyak sekali soil ini ternyata roboh ya. Robohan tanah ini ambruk ke bawah gitu kan. Jadi saya gambarkan juga bagaimana kondisi tambang itu sebetulnya juga riskan untuk kita masuki ya, karena daerah-daerah ini juga cukup tidak stabil gitu. Potensi longsoran sangat besar di lokasi-lokasi galian seperti ini. Kemudian di sini ada kolam air. Saya tidak tahu fungsinya untuk apa, apakah akibat bukaan ini ya, jadi menjadi kolam air dan sebagainya, ataukah memang sengaja untuk kebutuhan kegiatan tambang. Di latar belakang ini bahkan ada lahan yang sudah mulai dibuka gitu kan. Kelihatannya mungkin ini juga akan digarap sebagai lahan yang akan menjadi bahan galian tambang gitu. Maka dengan demikian ya, kita bisa melihat dari gambar-gambar ini. Satu lagi ini adalah sketsa saya tapi kalau ini agak sedikit geser keluar struktur ya, makanya tidak saya beri keterangan. Ini tambang pasir kuarsa di Gunung Walat, Cibadak ya. Saya waktu itu senang lihat ini aja mesin BQ-nya, jadi saya gambarkan ini, sekalian di belakangnya ada batu pasir kuarsa yang sudah dibongkar. Dengan demikian bahwa sketsa di tambang ya, kita dapat memperoleh gambaran tentang komoditi apa yang ditambang. Contoh ini bisa melihat komoditinya adalah batuan gamping gitu kan. Kalau di sini batuan andesit. Kemudian bentuk tubuhnya karena relatif rata, maka saya menduga ini lava gitu, bukan tubuh intrusi. Kalau lava itu magma yang mengalir, sifatnya ekstrusif, kemudian beku ya, mengalir di atas permukaan, beku, dan dia tidak tinggi seperti intrusi tadi. Nah, kemudian saya juga bisa melihat kondisi bentang alam yang terganggu ya. Contoh di sini bagaimana kawasan Kars sudah hancur ya. Kemudian di sini juga insya Allah mungkin kalau ini bukitnya juga mengandung batuan beku bakal juga habis gitu kan. Ini tahun berapa yang 2014 ya. Mungkin sekarang sudah habis kayaknya. Nah, ini cerita kita tentang sketsa di lokasi tambang. Nah, satu lagi tentang sketsa yang sifatnya imajiner. Kalau tadi sketsa-sketsa yang saya buat karena melihat singkapannya, karena saya melihat bentang alamnya gitu. Kemudian dipandang langsung, dilihat. Tetapi kadang-kadang kita juga membutuhkan sketsa yang sifatnya imajiner ya. Imajiner kenapa? Karena contoh saya beberapa kali sering harus membuat panel-panel yang harus dipasang di lapangan ya, terutama untuk suatu lokasi geosite yang ada di geopark gitu kan. Sehingga dibutuhkan bagaimana menceritakan kejadian masa lalu sehingga terbentuklah kondisi saat ini gitu, kondisi geologi saat ini. Nah, kejadian masa lalunya tentu tidak bisa kita sketsa gitu kan. Sangat sulit, maka dibutuhkanlah sketsa imajiner. Nah, ini contohnya sketsa imajiner untuk panel ya. Salah satu panel di Geopark Pongkor. Ini sengaja saya tampilkan contoh yang ini ya. Ada banyak puluhan panel sudah saya buat. Tapi saya tampilkan ini karena apa? Karena di sini ada satu bukit yang menonjol juga nih. Ini menonjol, ini seperti produk dari magma yang tadi mengintrusi ya, seperti di Gunung Cariu tadi atau yang di Jonggol. Tetapi sebetulnya batuan ini bukan. Ini adalah batuan sedimentoroklastik, batuan sedimentoroklastik. Kok bagaimana bisa menonjol seperti ini? Aneh bin ajaib. Saya sendiri waktu ke lapangan juga bingung. Kenapa?
batuan sedimen piroklastik kok bisa menonjol seperti ini? Ada apa gitu? Seharusnya yang menonjol begini adalah batuan-batuan beku biasanya gitu kan. Nah, kemudian saya baca literatur saja hasil penelitian Badan Geologi yang sudah lama menggambarkan bahwa ini adalah produk patahan katanya gitu. Nah, ada sesar normal di depannya yang mengakibatkan dia terangkat. Gitu. Maka saya mencoba mengilustrasikannya gitu dengan gambar sederhana saja. Kenapa harus sederhana? Karena panel-panel geopark ini harus bisa dipahami oleh anak-anak tingkat SD gitu. Sehingga bagaimana memberikan gambar yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak yang tingkat SD. Walaupun saya juga belum tahu apakah ini bisa dipahami atau tidak gitu. Tapi ini gambar yang paling sederhana gitu. Jadi seolah-olah dulunya ada batuan seperti pelapis seperti ini. Kemudian batuan mengalami pengangkatan karena proses tektonik ditekan, diangkat sampai tenaganya suatu saat berkurang, maka bukan lagi menekan tapi saling melepaskan energi. Jadi saling mendorong, maka terjadilah yang namanya sesar normal. Bagian patah, yang ini patah, yang ini bagian yang tetap di bagian atas gitu, terangkat. Nah, selain sesar di sini juga dipotong oleh sesar-sesar kecil lainnya gitu. Saya gambarkan seperti itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi cita-citanya nanti akan terbentuk bukit yang kecil itu. Ya. Nah, sampai suatu saat bagian ini tererosi, maka menyisakan bukit yang pernah terangkat tadi. Ya. Sehingga jadilah intrusi seperti ini. Ini sangat sulit. Jujur saja bagi saya sangat sulit menangkap hasil penelitian Badan Geologi ke dalam gambar. Tapi memang kenyataannya ini bukan batuan beku, karena ini batuan sedimen. Luar biasa. Ini salah satu panel yang ditempel di sekitar lokasi. Satu lagi panel yang saya buat ini di sekitar Curug Cikawung. Ya. Ini di Geopark Kongkor juga. Jadi saya gambarkan bagaimana proses terjadinya curug ini, gitu ya, air terjun ini. Air terjun jatuh sini, ngalir lagi jatuh di beberapa tempat. Ternyata curugnya di sekitar sini ada beberapa banyak, gitu kan. Yang saya gambarkan terutama fokusnya adalah di sini. Nah, jadi kejadiannya kebetulan sekali dulu saya pernah pemetaan sini juga ya, waktu S2 saya adalah daerah sini juga. Nah, jadi saya tahu betul bahwa di sini zona patahan. Jadi setelah terpatah-patahkan suatu tempat yang memotong batuan, ini saya gambarkan yang ungu, ini biar sederhana, sebenarnya lava ya. Kemudian yang abu-abu, ini adalah breksi vulkanik ya. Breksi lava sumber ulang-ulang gitu ke bawahnya. Nah, kemudian karena proses patahan ini cukup kuat, maka suatu saat wilayah ini akan kolaps. Terus dengan berjalannya waktu, maka si bagian kolaps ini akhirnya membentuk tinggian, dan celah-celah yang ada akhirnya dilewati oleh air. Maka terbentuklah air terjun di Geopark Kongkor. Nah, ini gambar-gambar ini adalah gambar-gambar sketsa yang sifatnya imajiner gitu, yang kita tidak pernah tahu bagaimana awalnya gitu. Nah, ini yang kita gambarkan imajiner, kemudian lebih lengkap lagi kalau lebih bagus lagi kalau kondisi saat ini juga dibuatkan sketsanya gitu ya. Nah, ini salah satu panel yang disimpan di sekitar lokasi Curug Cikawung. Kemudian yang berikutnya adalah sketsa imajiner untuk presentasi, terutama untuk boleh kalau dosen mungkin mengajar, kalau yang non dosen mungkin untuk kalau mungkin yang bukan dosen ya mungkin untuk materi yang lain lah gitu ya. Baik, saya ingin sedikit mendongeng ya, ada dongeng tentang bagaimana kejadian Gunung Jayagiri berubah jadi Gunung Sunda, berubah menjadi Gunung Tawon Perahu. Ya. Waktu itu Pak Oman dari Badan Geologi meminta saya, Pak Den, tolong buatkan materi sketsa yang bisa menceritakan tentang ini. Gitu. Nah, jadi saya coba, dan ini materinya seperti ini ya. Jadi saya gambarkan, mungkin tadi gambarnya ada ya. Jadi konon 560.000 sampai 500.000 tahun yang lalu ya, ada sebuah gunung api tua di utara Bandung, namanya Jayagiri. Nah, saya gambarkan di dalam sketsa ini
garis-garis putus-putus ini ya. Jadi Jayagirinya sudah hancur ya, meletus dahsyat sehingga bagian puncaknya ini habis, maka terbentuklah kaldera. Ya, kaldera itu artinya kawah yang lebarnya lebih dari 2 km. Jadi cukup besar. Kemudian tidak jauh dari Gunung Jayagiri Purba ini ada Sungai Citarum Purba. Jadi di bagian baratnya dari Gunung Jayagiri ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Nah, kemudian 210.000 tahun yang lalu terbentuk kerucut di dalam kaldera Gunung Jayagiri, membentuk gunung api yang dikenal dengan Gunung Api Sunda. Jadi Gunung Api Sunda itu tumbuh di dalam kaldera Gunung Jayagiri, sama seperti anak Krakatau lah ya. Anak Krakatau tumbuh dari hasil letusan ibunya Krakatau gitu. Nah, sekarang yang bersama Gunung Jayagiri meletus, hancur, membentuk kaldera, dan kemudian tumbuh Gunung Api Sunda. Ini konon katanya gunung api ini sangat besar, ya, sangat besar. Kemudian Gunung Api Sunda ini mengalami 3 fase letusan, ya, yang sangat dahsyat. Salah satu produk letusannya yaitu 105.000 tahun yang lalu menutupi Sungai Citarum Purba di wilayah Padalarang. Jadi kita kebayang kalau ini ada Sungai Citarum, ini ada gunung api, pasti meletusnya tuh katanya meletusnya menutupi Sungai Citarum. Nah, maka saya gambarkan seperti ini, sketsanya. Ini semua sketsa, ya. Mungkin dibantu sedikit panahnya dengan komputer. Nah, produk ini jatuh menutupi Sungai Citarum Purba. Jadi intinya akibat produk gunung api produk vulkanik ini menutupi Sungai Citarum, maka Sungai Citarum yang alirannya harusnya ke arah utara mandet, ya, mandet kita terbayang. Akibatnya apa? Maka terbentuklah danau, ya, danau. Jadi akibatnya seluruh wilayah Bandung tertutup menjadi Danau Bandung, ya. Apa? Karena material letusan Gunung Sunda tadi menutupi aliran Sungai Citarum. Nah, sementara di Gunung Sunda ini pun membentuk kaldera juga, ya, namanya dikenal sebagai kaldera Sunda, ya. Jadi ada 2 kaldera, kaldera Jayagiri, sekarang kaldera Sunda terbentuk. Nah, sebelum 100.000 tahun yang lalu ya, terbentuk juga kerucut gunung api ya, dari Tangkuban Perahu di dalam kaldera Sunda. Nah, masih kecil nih, ya. Nah, berikutnya saya gambarkan si gunung api yang kecil ini terus tumbuh dewasa, ya, tumbuh dengan aktivitas letusan yang berlangsung sejak 90.000 tahun yang lalu hingga 10.000 tahun yang lalu, mengakibatkan tubuh gunung api menjadi semakin besar. Jadi kalau gunung api ini sering meletus, maka produknya akan dibuang ke kiri ke kanan, ya. Tumbuh seperti anak Krakatau gitu. Maka akan semakin lama semakin tinggi, ya. Wah, maka tumbuhlah si anak gunung Tangkuban Perahu ini menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang dewasa, yang besar. Nah, sampai suatu saat terjadi letusan gunung api kembali yang menghancurkan si kerucutnya gitu. Maka apa yang terjadi? Kerucutnya habis, maka terbentuklah morfologi gunung api Tangkuban Perahu seperti saat ini, ya. Sampai suatu saat si Danau Bandung ini ada kebocoran, ya, di daerah Padalarang sehingga danaunya susut. Di sini saya tidak menggambarkan susut kembali, tapi hanya bercerita tentang perkembangan dari kronologis pembentukan dari Gunung Jayagiri, Gunung Api Sunda, dan sampai ke Gunung Tangkuban Perahu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua nih tentang sama juga, saya diminta juga sama. Jadi saya kadang-kadang diminta untuk menggambar-gambar saja oleh teman-teman di Badan Geologi, ya, tentang evolusi Gunung Galunggung, evolusi Gunung Galunggung. Saya belum membayangkan karena waktu itu tolong gambarkan evolusi Gunung Galunggung karena saya belum pernah ke Gunung Galunggung, ya, lihat langsung. Kalau lewat mungkin sering, ya, tapi mampir ke Gunung Galunggung saya belum pernah. Saya lihat-lihat fotonya saja. Maka saya ilustrasikan juga begini.
Jadi ini terbentuknya formasi Galunggung tua ya, merupakan hasil kegiatan dengan pusat erupsi di Kawah Guntur. Guntur itu dulu adanya merupakan galunggung yang senior ya, yang paling tua, yang terdiri dari perselingan aliran lava, piroklastik, dan lahar serta daik yang membentuk kawah Galunggung tua. Nah, di sini saya gambarkan ilustrasi saja gitu kan. Nah, kemudian yang menarik sekarang ini ada yang namanya intrusi kriptodom, yaitu intrusi yang diakibatkan seharusnya magma itu bergerak naik ke atas, tetapi rupanya si sumbat lava yang sudah ada di sini bekunya luar biasa, ya, sehingga magma yang ingin keluar akibatnya dia tidak bisa keluar lewat lubang kepundan. Sementara magma terus ingin bergerak ke atas. Nah, akibatnya apa? Akibatnya magma berbelok ke pinggir dari tubuh gunung api, ya, kaki gunung api. Nah, akibatnya apa? Gunung ini seperti hamil, ya, membengkak, yang dikenal sebagai intrusi kriptodom, ya. Jadi membentuk seperti kubah, gitu. Nah, kemudian kita lihat sketsa berikutnya. Nah, ini terjadi letusan akibatnya, meletus ya. Jadi pada periode 4.200 tahun yang lalu, si kriptodom itu meletus, ya. Maka terbentuklah yang namanya formasi Tasikmalaya. Di sini terjadi erupsi besar pada dinding Gunung Galunggung akibat intrusi kriptodon yang menghasilkan awan panas dan material piroklastik yang bergerak ke bawah lereng dengan mekanisme debris avalanche, jadi longsor yang mengalir gitu kan, campur air dan sebagainya. Nah, akibatnya terbentuklah bentuk bentang alam seperti ini. Ada bekas letusan, kemudian dikenal membentuk pola-pola morfologi yang disebut sebagai perbukitan 10.000 ya. Nah, tetapi tidak selesai di sini rupanya, ya. Kemudian meletus lagi nih di antara tahun 1822 hingga 1983 ada beberapa kegiatan aktivitas vulkanik ya yang menghasilkan batuan yang dengan nama formasi Cibanjaran. Nah, sehingga di saat sekarang, nah ini akan kita lihat bahwa kalau kita ke arah Gunung Galunggung, kita akan melihat banyak perbukitan yang banyak, mungkin tidak sampai 10.000 ya, tetapi ini disebut saja oleh mereka karena mereka juga mau jadi geopark ya. Tadinya disebut sebagai geopark perbukitan 10.000, tapi kalau tidak salah sekarang diganti namanya. Kemudian di selatannya hasil letusan baru ini membentuk kawah Galunggung. Tidak disebut kaldera karena lebarnya kurang dari 2 km, maka disebut sebagai kawah. Contoh berikutnya bagaimana terbentuknya batu satam atau tektit ya, jadi yang di Belitung ya. Ada batuan-batuan meteor yang banyak tersebar di Belitung. Saya gambarkan saja dengan sketsa juga. Sketsa imajiner. Jadi kita bayangkan bahwa ada satu daerah ya dengan bentuk bentang alam lah mungkin seperti ini, tetapi di bawahnya ini ada batuan beku granit. Karena kalau di daerah Bangka Belitung itu batuan bekunya adalah granit ya. Nah, 790.000 tahun yang lalu terjadi tumbukan meteor di bumi Belitung. Jadi saya gambarkan tumbukannya dibantu dengan fasilitas PowerPoint. Meteor jatuh, meledak, nah jatuh ke bawah. Akibatnya apa? Ada bagian dari material meteor yang terbang ke atas. Ya, hasil tumbukan ini mengakibatkan batuan di permukaan bumi meleleh, menguap dan terlontar ke atas. Ya, terbang ke atas. Nah, kemudian setelah terbang ya tentu balik lagi dia. Ya, tidak mungkin terbang terus. Nah, jadi selanjutnya materi lelehan cair yang terbentuk ini berukuran dari milimeter hingga sentimeter kembali lagi memasuki atmosfer lalu dengan cepat mendingin dan membentuk tektit, namanya tektit atau batu satam. Jadi tektit ini dapat terlontar hingga ratusan atau bahkan ribuan kilometer jauhnya dari lokasi tumbukan. Nah, kalau ke Bangka Belitung biasanya kita bisa membeli souvenir berupa batuan tektit ini ya.
Ini salah satu contohnya nih, kita lihat harganya cukup mahal ya, walaupun kecil-kecil, tapi bervariasi lah antara 350.000 hingga 75.000, bahkan lebih murah lagi tergantung ukuran. Maaf saya tidak sampaikan di sini karena saya bukan pedagang dari Tektid. Nah, batu satam ini disebut juga sebagai bilitonit yang dikategorikan sebagai tektid, yaitu kelompok batuan malihan dinamik ya, produk metamorfosis. Jadi panas yang dari meteor membakar batuan sedimen dan batuan beku sehingga menghasilkan tektid ya. Terakhir ini satu lagi yang saya ingin sampaikan, ini berkaitan dengan terbentuknya curug lontar yang tadi dilukis oleh Anthony Pine ya, oleh orang Belanda. Jadi anggap saja mungkin ini Gunung Salak awal-awal ya, zaman dulu mungkin sekitar ribuan tahun yang lalu meletus, ceritanya meletus, kemudian menghasilkan awan panas dan produk piroklastik ya. Plastik ini ya terdiri dari material awan panas, kemudian juga digabung dengan adanya aliran lava ya. Jatuh, nah, akibatnya apa? Nah, material yang mengalir ke bawah ini, nah saya gambarkan seperti inilah. Si material piroklastik ini jatuh, kemudian ke arah bawah, kemudian di bagian bawah mengalami proses pendinginan. Kita lihat, saya gambarkan yang merah ini yang paling panas, ya yang mulai mendingin, yang mulai mendingin karena kontak dengan permukaan. Yang bagian kuning adalah yang paling panas. Nah, bagian yang mendingin di permukaan biasanya bagian atasnya akan membentuk bentuk-bentuk poligonal gitu. Sementara ke arah dalamnya akan membentuk bentuk-bentuk memanjang yang disebut tadi sebagai struktur tiang ya, yang digambarkan Anthony Pine kemudian oleh geologis dari Bogor itu, dan foto yang saya buat ya, membentuk tiang-tiang disebut sebagai colonnade. Nah, bagian dalam ini masih panas nih, sehingga cairannya masih bisa bergerak sana kemari, goyang ya. Nah, seperti ini. Akibatnya apa? Kalau beku dia tidak membentuk tiang-tiang seperti ini, tapi akan terbentuk bentuk-bentuk yang polanya berantakan, acak-acakan, yang disebut sebagai entablatur ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sehingga dengan demikian setelah kondisi itu membeku, kemudian terbentuklah proses erosi, maka terjadilah bentuk seperti ini ya. Kalau kita cocokkan, misalnya ada pola ini. Jadi kalau untuk curug lontar lebih cocok kalau bagian atas ini sudah tererosi habis, sehingga bagian yang goyang-goyangnya entablatur ini muncul ya. Ini adalah bagian bawah dari magma yang mendingin tadi ya. Di bawah magma yang mendingin ini rupanya dulunya mengalir di atas batuan piroklastik ya. Nah, bagian atasnya sudah tererosi. Nah, kalau contoh yang di sini yang di atas satu lagi, ini ada namanya Curug Jatake. Kalau Curug Jatake menarik. Ini adalah columnar join-nya, tetapi di bagian bawahnya ini adalah entablaturnya. Berarti betul ini columnar join, yang di bawah entablatur. Yang bagian bawahnya lagi tidak tersinggap karena sudah ada di bawah permukaan bumi. Jadi kelihatannya ini lebih muda dibanding ini lebih tua. Kenapa lebih tua? Karena bagian atasnya sudah tererosi, sementara Curug Jatake masih lengkap. Formasi ini masih lengkap ya, antara entablatur columnar join dengan entablatur masih kelihatan lengkap. Nah, jadi Curug Lontar, Curug Jatake ini contoh sketsanya adalah seperti ini ya. Columnar join-nya dan ini entablaturnya. Baik, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa sketsa sangat membantu di dalam penafsiran kondisi geologi, baik berupa singkapan atau bentang alam. Seseorang yang membuat sketsa tidak perlu yang pintar menggambar ya, tetapi kalau pintar menggambar tentu akan lebih bagus. Kemudian sketsa akan mempermudah perekaman data dibanding dengan cara menulis ya. Bagi orang yang senang membuat sketsa, saya yakin ini akan cepat merekam data gitu. Asal sering dilatih saja.
Dibanding menulis, tingkat kesulitannya bagi saya menulis lebih sulit dibanding dengan membuat sketsa, karena membutuhkan kemampuan yang luar biasa gitu ya kalau menulis itu. Kemudian sketsa dapat membantu untuk membuat bahan materi presentasi yang menarik sehingga lebih mudah dapat dipahami oleh audiens. Insya Allah lah, seperti itu lebih kurang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembali bergabung dengan Pak Bahtiar dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Menarik sekali paparannya tentang sketsa ini, terutama bagi saya yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan di geosains. Ya. Tapi ada kemiripan, Pak. Ada kemiripan. Dulu saya pernah belajar fotografi juga. Oh ya. Ya. Kalau di fotografi biasanya foto piktorial ya, foto piktorial yang memotret landscape, pemandangan alam atau bentang alam. Ya. Sebenarnya hampir sama gitu. Hampir sama, cuman memang tetap ada bedanya kalau yang Pak Denny sampaikan tadi. Mungkin dalam fotografi piktorial itu ketika menemukan landscape bebatuan atau pegunungan, ya. Mereka pada umumnya para fotografer itu akan mencari tekstur gitu, tekstur batuan gitu. Ya. Entah itu yang menggunakan media hitam putih ataupun warna, mereka akan mencoba mengejar tekstur itu. Dan jam pemotretannya juga sama gitu. Kalau yang pengen alam yang cantik atau yang indah, mereka akan memotret pagi di bawah jam 10 atau sore di atas jam 3. Tapi bagi mereka yang pengen mendapatkan detail tekstur itu, mereka akan memotret pada tengah hari gitu kan. Ketika panas matahari di atas kepala gitu. Mungkin seperti itu. Cuman mungkin bedanya para fotografer akan mencari info lagi tentang kandungan yang ada di dalam atau sejarah ataupun pengetahuan di belakang itu. Itu mungkin persamaannya. Sebenarnya sama-sama sebagai sebuah metode pengamatan gitu. Ini sudah ada yang bertanya, Pak. Saya bacakan pertanyaannya dari Adenzal. Pak Denny, izin bertanya, ketika kita mau menggambar sketsa bentang alam dari satu tempat, apakah boleh kita potret terlebih dahulu, kemudian sketsanya di rumah karena waktu yang tidak memungkinkan? Begitu, Pak? Ya. Langsung dijawab saja. Ya. Ya, baik. Siapa tadi? Saudara Ade ya. Ade, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di dalam sketsa itu tadi kita kan terkendala waktu ya, terutama untuk sketsa bentang alam. Sketsa bentang alam karena terkendala waktu. Kenapa? Karena kalau matahari itu kalau sudah terik itu akan mengkaburkan pandangan kita gitu kan. Sketsa akan tidak bagus. Nah, kalau seandainya di pagi hari kita datang kemudian kita foto dalam kondisi cuaca yang cerah, bagus ya, bersih, si objek yang akan kita lihat itu dalam kondisi jelas, nah, silakan potret aja dulu ya. Sambil kemudian kita coba sketsa sebisanya mungkin di lapangan. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan karena kabut sudah mulai menghalangi, ya mungkin bisa dibantu selanjutnya dengan foto yang kita lihat ya. Usahakan foto itu tentu dengan resolusi yang tinggi ya, karena mungkin bisa kita perbesar untuk melihat detail dari bentang alam. Pada prinsipnya tidak disalahkan sketsa yang kita lakukan di lapangan ataupun yang kita lihat di foto gitu. Yang penting intinya adalah informasi yang ada di situ harus betul dan menggambarkan dan dapat menginterpretasikan ya tentang kondisi bentang alam tersebut secara sains. Terima kasih, barangkali seperti itu. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya mencoba berkomentar lagi nih, Pak Denny. Baik, siap, Pak Bahtiar. Ya, saya pernah dapat pertanyaan dari seorang pelukis di Bogor, mungkin Pak Denny kenal. Namanya Pak Ibrahim Basalmah, Pak.
Ibrahim Basalma. Saya pernah dengar rasanya ya. Pernah dengar ya. Nah. Turunan ketiga dari Basalma, seorang yang namanya dikenal di Bogor sebagai keluarga pelukis memang. Wah, ya. Pernah bertanya gitu. Kira-kira bisa nggak Bogor itu seperti era zaman Pak Karno gitu. Maksudnya ketika era itu banyak pelukis, peneliti yang tinggal di Bogor, kemudian mereka mengeksplorasi tentang alam, entah itu landscape-nya, entah itu flora faunanya dan seterusnya gitu. Karena sekarang saya sangat sulit menemukan visual data dari berbagai media yang bisa kita pelajari tentang Bogor di masa lalu. Kalaupun dapat informasinya dari Bogor Heritage yang mungkin dia atau mereka juga mencuplik dari buku-buku yang ada di Leiden gitu, Pak. Iya, betul. Ataupun sebagian bisa dilihat dari karya-karya yang ada Raden Saleh yang ada di Balai Kirti mungkin kan di Museum Istana Bogor itu. Sementara sekarang sangat sulit gitu, sangat sulit menemukan informasi berupa visual yang bercerita tentang Bogor gitu. Itu gimana, Pak? Mungkin ada tanggapan gitu. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Kebetulan saya memang menyukai seni, menyukai lukisan, menyukai sketsa, tetapi sayangnya saya tidak mengikuti perkembangan tentang lukisan-lukisan. Tapi kalau Raden Saleh, saya mengaguminya karena lukisannya luar biasa ya, realistis, enak dilihat bagi saya sih ya. Saya bukan penggemar lukisan yang abstrak, tapi seperti yang diperlihatkan Pak Raden Saleh saja itu indah sekali. Kalau untuk seni lukisan, memang setahu saya itu gudang informasinya itu ada di Belanda kelihatannya gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi lukisan-lukisan dulu yang pernah ada di Indonesia sudah diangkut oleh mungkin penjajah Belanda pada saat kemerdekaan karena khawatir rusak atau bagaimana. Jadi kalau untuk lukisan kami tentu terutama saya mohon maaf, mohon maaf belum bisa menanggapi. Tapi kalau untuk warisan bumi ya, kebumian yang memang tidak sependek umur penjajah Belanda ya, karena warisan bumi itu umurnya jutaan tahun dan saat ini sebagian besar makhluknya masih ada gitu, seperti Gunung Salak gitu kan, atau yang Gunung Salak juga termasuk gunung muda gitu kan, atau gunung-gunung yang ada di kawasan Bogor itu termasuk warisan-warisan geologi yang umurnya jutaan tahun. Dan untungnya itu ada. Dan sayangnya sebagian besar juga sekarang, bukan sebagian besar sih, ada beberapa lokasi yang sudah dirusak sebenarnya. Nah ini yang sama seperti lukisan. Bagaimana kalau lukisan itu mungkin, saya yakin kalau lukisan masih ada, tetapi informasinya mungkin kita tidak tahu ya, karena mungkin ada di Belanda. Tapi kalau warisan bumi ini, kalau dirusak seperti penambangan tadi yang saya gambarkan dalam sketsa penambangan, itu tidak akan mungkin kembali seperti semula gitu. Warisan bumi yang dibentuk sekian juta tahun yang lalu, habis sudahlah gitu kan. Itu yang lebih mengerikan mungkin dibanding lukisan yang dibuat manusia saya kira, karena merusaknya sudah berdampak pada ekosistem yang luar biasa. Nah ini yang menurut saya bentang alam juga sama seperti lukisan atau yang mereka buat, nilainya itu mungkin sama-sama tidak ternilai gitu kan. Bagi penggemar lukisan Raden Saleh bisa jadi tak ternilai gitu kan, ataupun ada nilainya sangat mahal sekali gitu. Tapi kalau alam, lukisan alam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sangat tidak ternilai gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya tangkap ya Pak Bahtiar, karena saya bukan pengamat lukisan ya. Tapi saya menggemari betul lukisan beliau. Ya, sebenarnya ketika saya menyebut nama Raden Saleh hanya sebuah percontohan saja, karena banyak sketsa seperti cerita bagaimana Jalan Dendels ke arah puncak dulu dibangun,
kemudian cerita ada pernah saya temukan sketsa-sketsa tentang banjir tahun berapa gitu Pak. Oh iya betul. Artinya gini, kalau Raden Saleh tadi hanya contoh, termasuk juga ketika saya menemukan lukisan Raden Saleh tentang banjir di Pulau Jawa tahun 1800 sekian gitu Pak. Oh iya. Ini dalam konteks literasi Pak, literasi visual terutama di kebencanaan. Cuman kebetulan sekarang kita ngambil apa namanya wilayah Bogor gitu kan. Sekarang kebetulan kita ngambil wilayah Bogor, artinya kira-kira gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Denny mungkin pernah mendengar apa tidak itu dari pemilik kepentingan stakeholder tentang upaya-upaya bagaimana informasi visual ini bisa diketahui halayak umum gitu, terutama anak-anak milenial gitu kan. Visualnya kan boleh apa saja, bisa fotografi, bisa sketsa, bisa video, tapi syarat dengan ilmu pengetahuan gitu Pak. Karena dengan perkembangan Bogor yang sedemikian pesat sekarang, yang konon kabarnya juga sedang direncanakan sebagai pusat aglomerasi ekonomi baru. Ditambah ada gosip-gosip mau ada bukit algoritma yang di Sukabumi dan sebagainya. Ini kan kalau tidak dikritisi akan sangat berbahaya, Pak. Ya kebetulan LVKI sendiri yang berusaha membuat sebuah studi tentang literasi visual. Kemudian saya sekarang mencoba bikin sebuah proyek kecil di Bogor, Bogor Art Meet gitu, yang juga berusaha mengeksplorasi tema-tema yang ada di Bogor, sekaligus mengundang gitu kan, sekaligus mengundang individu, entah itu seniman, entah itu akademisi seperti Pak Denny, tapi yang punya basic visual gitu kan, entah itu nanti ada fotografer dan sebagainya, untuk bersama-sama melakukan eksplorasi di Bogor yang sebenarnya kan banyak sekali yang bisa kita bicarakan gitu Pak, dan menjadi satu informasi visual gitu. Apakah pernah mendengar gitu Pak? Apakah pernah mendengar dari pemilik kepentingan dari karena kalau ngomong Buitenzorg gitu kan, karena tema sekarang Buitenzorg itu kan meliputi berapa kabupaten kota ya Pak? Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi itu. Wilayah-wilayah yang ada di sekitar Gunung Salak Halimun ini kan, Mbak. Yang sebenarnya terintegrasi secara utuh, apalagi sekarang ada Bocimi yang sedang menuju ke Sukabumi gitu kan. Artinya di waktu depan, 5 tahun ke depan kita punya tantangan banyak ini tentang lingkungan, tentang peradaban itu sendiri gitu. Gimana, Pak? Yang saya ketahui kebetulan saya ini terlibat di Geopark Pongkor ya. Geopark Pongkor itu geopark yang dimiliki oleh sebagian besar Bogor bagian barat lah ya. Ada 15 kecamatan. Nah, salah satu fokus dari Geopark adalah mencoba untuk membuat konservasi bukan hanya bidang geologi saja, tapi juga keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati gitu kan. Itu semua diinventarisir dan konservasi. Nah, selama saya proses menyusun dokumen tentang Geopark, itu saya juga sering mengunjungi tempat-tempat budaya-budaya gitu kan. Budaya-budaya yang baik dari manusia peradaban masa lalu maupun saat ini ya. Bagaimana mereka merekam datanya gitu kan, bagaimana mereka menyimpan keilmuannya sehingga bisa turun-temurun dimanfaatkan oleh anak cucu dan bahkan diterapkan gitu. Misalkan salah satu contoh misalkan seni misalkan ya. Seni yang ada sejak zaman kakek nenek moyang mereka dahulu dipertahankan, diturunkan gitu. Ada di mana saja di Bogor yang sudah saya coba rekam juga ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian juga mungkin contoh lah misalkan budaya musik musik. Saya sampai beli alatnya lupa lagi nih. Ada di Ciapus juga di antaranya. Ini ada Karinding ya seperti itu ya. Betul.
Karinding ya, dan sebagainya. Dan saya sempat datang juga ke tempat-tempat mereka paguyubannya gitu ya, tempat-tempat latihannya. Jadi mereka sebetulnya sempat missing link gitu ya, sempat putus informasi itu dengan para pendahulunya, leluhur mereka gitu, sehingga mereka mengkaji sendiri ilmu itu dan mencoba mungkin belajar dari mana-mana, sehingga banyak generasi muda yang saya lihat sekarang alhamdulillah mulai mencoba membangkitkan kembali budaya-budaya masa lalu gitu ya, budaya-budaya keturunan kakek moyang mereka. Salah satu di antaranya Karinding. Kemudian juga wayang, pembuatan wayang misalkan wayang golek ya. Ini di beberapa tempat ada ya. Wayang golek dipertahankan, itu pun juga masih, artinya kan wayang ini salah satu warisan budaya masa lalu kita juga ya. Itu juga dipertahankan. Kemudian misalkan dari sisi makanan juga, budaya-budaya yang contoh di Desa Tenjo itu ada budaya yang berkaitan dengan pembuatan makanan khas seperti dodol Tenjo. Itu dodol yang khas yang tidak bisa kita temui modelnya di tempat lain karena bentuknya panjang-panjang gitu. Ya. Kemudian apalagi satu budaya yang mungkin menarik juga, di antaranya budaya yang berkaitan dengan budaya megalitikum yang terbentuk kalau tidak salah 3.000-4.000 tahun yang lalu ya. Tapi budayanya sudah tidak ada. Bukan tidak ada sih, saya melihat ada tapi sedikit itu yang mengikuti. Karena berkaitan kalau ini budaya seperti ke rohani ya. Jadi megalitikum itu salah satu contohnya di Tenjolaya. Itu ada peninggalan nenek moyang warga Bogor lah ya. Dulu 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu, yang menumpuk-numpuk batu sebagai tempat persembahan gitu. Persembahan kepada Sang Hyang mungkin ya, menurut versi mereka. Dan saat ini ada beberapa orang yang masih melakukan hal yang sama gitu. Itu tergantung kepada yakin. Tapi budaya itu tetap mereka rekam dalam bentuk benak ya, pemikiran, keyakinan. Jadi tidak tersimpan seperti dalam bentuk data lukisan di museum gitu Pak. Tetapi menjadi suatu budaya yang mereka lakukan setiap saat, setiap hari mungkin. Seperti itu Pak.